Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Bayhaqi dengan NIM 225 sebagai moderator untuk tugas mata kuliah MKI, yaitu tugas kelompok, yaitu tugas buku kami, yaitu Design Thinking dan Human Centered Innovation. Di sini kami membahas tentang strategi organisasi adaptif, inovatif dan berdaya saing di era artificial intelligence atau AI. Di sini saya bersama beberapa teman saya, yaitu ada Dahayu Mahalia Reswara dengan NIM 2024-11050 dan Anissa Fitriana dengan NIM 2024-11008 dan saya sendiri Sofyan Bayhaqi dengan NIM 2024-11025 dan terakhir ada Maifina Larasasti dengan NIM 2024-11436. Baik, yang pertama ada konsep design thinking. Design thinking merupakan pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia atau human centered approach untuk memahami masalah, menghasilkan ide dan mengembangkan solusi sesuai kebutuhan pengguna. Pendekatan ini menggabungkan kreativitas, empati, pemikiran analitis dan eksperimen agar inovasi yang dihasilkan bernilai dan tanpa sasaran. Yang kedua ada design thinking memiliki karakteristik human centered, kolaboratif, interaktif dan eksperimental. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak dalam proses inovasi, yaitu mengembangkan solusi melalui perbaikan berulang serta menguji ide dalam bentuk prototipe sebelum diterapkan secara luas. Yang selanjutnya ada proses design thinking terdiri atas 5 tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype dan testing. Kelima tahap tersebut membentuk siklus inovasi yang membantu organisasi memahami kebutuhan pengguna, menemukan masalah, menghasilkan ide, membuat prototipe dan menguji solusi berdasarkan umpan balik pengguna. Di era artificial intelligence atau AI, design thinking membantu organisasi mengembangkan inovasi yang berpusat pada pengguna sehingga teknologi memberikan manfaat yang optimal. Yang pertama ada empati. Tahap empati merupakan tahap pertama dalam design thinking yang bertujuan memahami kebutuhan, pengalaman, perasaan, dan permasalahan pengguna secara mendalam. Pendekatan ini menempatkan pengguna sebagai pusat proses inovasi sebagai solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nyata. Yang selanjutnya adalah empati membantu organisasi mengidentifikasi kebutuhan fungsional maupun emosional pengguna serta menemukan permasalahan yang seringkali tidak terlihat secara langsung. Dengan memahami pengalaman pengguna, organisasi dapat menghasilkan inovasi yang lebih relevan dan mengurangi risiko kegagalan. Berbagai metode seperti observasi, wawancara, VGD, dan shadowing digunakan untuk menggali kebutuhan pengguna. Data digital dan artificial intelligence atau AI juga dapat digunakan sebagai pendukung. Di era artificial intelligence atau AI, empati memastikan teknologi tetap berorientasi pada kebutuhan manusia sehingga inovasi yang dihasilkan lebih relevan dan bermanfaat. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dadah. Selanjutnya adalah tahap define. Tahap define merupakan tahap kedua dalam design thinking yang bertujuan menganalisis hasil observasi pada tahap empathize untuk merumuskan masalah utama atau problem statement yang benar-benar dialami oleh pengguna. Pada pendekatan human-centered innovation, fokus utama tahap ini adalah memahami kebutuhan manusia secara mendalam sehingga solusi yang dikembangkan tetap berorientasi pada pengguna, bukan hanya pada teknologi. Dalam prosesnya, tahap define menggunakan alat seperti point of view atau POV untuk menyusun pernyataan masalah berdasarkan perspektif pengguna dan affinity diagram untuk mengelompokkan data menjadi pola atau tema yang lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, tahap define menjadi dasar penting dalam menghasilkan ide dan inovasi yang relevan, terutama pada era artificial intelligence atau AI, agar teknologi mampu memberikan nilai tambah sesuai kebutuhan manusia. Selanjutnya ada ideate. Tahap ideate merupakan tahap ketiga dalam design thinking yang berfokus pada proses menghasilkan berbagai alternatif solusi berdasarkan masalah yang telah dirumuskan pada tahap define. Dalam pendekatan human-centered innovation, tahap ini mendorong pemikiran kreatif dan eksplorasi berbagai ide tanpa langsung melakukan penilaian, sehingga peluang menemukan solusi yang inovatif menjadi lebih besar. Proses ideate dapat dilakukan melalui metode seperti brainstorming, brainwriting, scamper, mind mapping, dan crazy 8S. Pada era artificial intelligence atau AI, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menghasilkan rekomendasi atau alternatif ide dengan lebih cepat. Namun, manusia tetap harus berperan penting dalam memilih dan mengembangkan ide yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dan bernilai.
Sebelum memulai pada materi berikutnya, perkenalkan nama saya Dahayu Malia Reswara dengan NIM 2024 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prototipe. Prototipe merupakan representasi awal dari suatu produk, layanan, atau sistem yang dibuat untuk memvisualisasikan ide sebelum dikembangkan secara penuh. Tahap ini bertujuan untuk menguji kelayakan solusi, memperoleh umpan balik dari pengguna, serta menemukan kekurangan sejak awal sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum mengimplementasi. Prototipe dapat berupa sketsa, wireframe, mock-up digital, maupun simulasi sistem. Di era AI, proses pembuatan prototipe menjadi lebih cepat karena AI mampu membantu menghasilkan desain awal dan melakukan simulasi berbagai alternatif solusi yang efisien. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prototipe berfungsi sebagai gambaran awal dari suatu produk sehingga ide yang dimiliki dapat memvisualisasikan dan dievaluasi sebelum dikembangkan secara lanjut atau lebih lanjut. Dengan adanya prototipe, pengembang dapat menemukan kekurangan sejak awal sehingga risiko kesalahan pada tahap implementasi dapat diminimalkan. Baik, selanjutnya ada testing. Testing merupakan tahap evaluasi terhadap prototipe dengan melibatkan pengguna secara langsung untuk mengetahui apakah solusi yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui proses ini, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan produk, mengukur tingkat kesulitan, serta memperoleh masukan sebagai dasar penyempurnaan. Proses testing meliputi penentuan tujuan pengujian, pemilihan pengguna, pelaksanaan uji coba, pengumpulan umpan balik, hingga perbaikan prototipe. Dalam era AI, testing juga berfokus pada aspek akurasi, keamanan, transparansi, dan etika pengguna teknologi, sehingga solusi yang dihasilkan lebih efektif, aman, dan berpusat pada pengguna. Setelah prototipe selesai dibuat, tahap berikutnya adalah testing. Pada tahap ini, prototipe diuji langsung kepada pengguna untuk mengetahui apakah produk sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain memastikan setiap fitur berfungsi dengan baik, testing juga bertujuan memperoleh masukan dari pengguna agar produk dapat terus disempurnakan. Khusus pada sistem berbasis AI, pengujian tidak hanya berfokus pada fungsi, tetapi juga pada akurasi, keamanan, transparansi, dan aspek etika agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif dan dapat dipercaya. Jadi, prototipe dan testing merupakan dua tahapan yang saling berkaitan. Prototipe digunakan untuk menghasilkan rancangan awal produk, sedangkan testing memastikan bahwa rancangan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna dan layak untuk dikembangkan menjadi produk akhir. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dalam desain thinking, AI berperan sebagai teknologi pendukung yang membantu kebutuhan pengguna melalui analisis data dan jumlah besar. AI juga membantu mengidentifikasi permasalahan, menemukan peluang inovasi, serta menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berbasis data. AI tidak menggantikan kreativitas manusia, melainkan memperkuat proses inovasi sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat. Selanjutnya itu ada peran AI dalam setiap tahapan desain thinking. Yang pertama, tahapannya ada empatis atau memahami pengguna. Peran AI dalam empatis adalah yang pertama, AI menganalisis data dari media sosial, ulasan pelanggan, survei, dan transaksi. Yang kedua, menggunakan sentimen analisis untuk mengetahui opini pengguna. Yang ketiga, ada chatbot AI mengumpulkan masukan pengguna secara otomatis 24/7. Yang keempat, membantu memahami kebutuhan pelanggan secara lebih akurat. Yang kedua, ada tahapan desain atau merumuskan masalah, yaitu AI berperan sebagai desain, yaitu yang pertama, AI mengolah data untuk menemukan pola dan angka permasalahan.
Yang kedua, machine learning mengidentifikasi faktor penyebab suatu masalah, dan yang ketiga membantu merumuskan masalah berdasarkan data yang objektif. Yang ketiga, tahapan ideasi atau menghasilkan ide. AI membantu yang pertama generative AI, ChatGPT, Gemini, Copilot, dan Claude membantu menghasilkan ide dan konsep baru. Yang kedua, memberikan alternatif solusi dan simulasi ide. Yang ketiga, AI mendukung kreativitas, tetapi keputusan akhir tetap oleh manusia. Yang keempat, ada tahapan prototype atau membuat prototype, yaitu yang pertama, AI mempercepat pembuatan desain melalui generatif desain dan simulasi digital. Yang kedua, membantu membuat desain produk dan tipe alternatif rancangan. Yang ketiga, menghemat waktu serta meningkatkan kualitas desain sebelum diproduksi. Yang keempat, ada tahapan tes atau pengujian dan evaluasi. Yang pertama, AI menganalisis hasil uji pengguna secara cepat. Yang kedua, mengukur kepuasan pengguna dan menemukan peluang perbaikan. Yang ketiga, melakukan simulasi sebagai skenario penggunaan. Dan yang keempat, mendukung evaluasi yang lebih efektif dan inovasi berkelanjutan. Yang terakhir, ada manfaat dan tantangan AI dalam desain thinking. Nah, manfaat AI adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi proses inovasi melalui otomatisasi analisis data. Sedangkan tantangannya yaitu kualitas data yang buruk atau bias dapat menghasilkan analisis yang kurang akurat. Manfaat yang lain yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data sehingga lebih efektif. Sedangkan tantangannya resiko privasi dan keamanan data pengguna. Yang ketiga, manfaatnya mempercepat pengembangan produk dan layanan dari ide hingga kemudian. Sedangkan tantangannya, ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat mengurangi kreativitas dan berpikir kritis. Yang keempat, manfaatnya mendorong kreativitas dan menghasilkan berbagai alternatif ide. Sedangkan tantangannya yaitu keterbatasan SDM yang melalui teknologi AI. Yang kelima yaitu manfaat AI meningkatkan personalisasi produk dan layanan sesuai kebutuhan pengguna. Tantangannya yaitu AI mampu mengganti empati dan pemahaman emosional manusia. Dan terakhir, manfaatnya mengurangi biaya pengembangan melalui simulasi dan prototipe digital.